Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkorak. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat dan dipijat lagi, sehingga kaki jadi lemas, asam laktat akan hilang dan peredaran darah menjadi lancar. Kemudian pada telapak kaki kita oles minyak dan kita berikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat, jari kaki ditarik-tarik serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan dipijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan pada kaki kanan. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Sehingga peredaran darah juga akan menjadi lancar. Di samping itu, fungsi dari pemijatan ini ialah sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan pembersihan bagi kulit, sehingga kulit yang kotor akan menjadi bersih. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat lagi. Tak lupa pada telapak kaki kita berikan pijatan refleksi, di mana pijatan refleksi ini sangat berguna dan merupakan stimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat dan dipijat lagi, utamanya bagian pantat. Setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kita pijat sampai lemas, ya, peredaran darah menjadi lancar dan asam laktat akan terusir dari tubuh kita, khususnya pada bagian kaki. Setelah itu kedua kaki dilipat secara bersama-sama ya. Setelah pijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya, pantat kita pijat-pijat ya.
sampai merata sehingga kemang dan sakit yang ada di pantat nantinya akan hilang. Yang perlu diketahui, pemijatan ini harus dikonfirmasi karena ada yang suka dengan pijatan yang lembut, keras, dan bahkan sedang. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu, konfirmasi. Apabila pijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita dilipat 90 derajat dan kemudian ditekan-tekankan pada seluruh pantat. Hal ini akan menambah momentum sehingga pemijatan ini dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pada pijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Alurnya selalu dari bawah ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung terdapat tulang belakang, di mana tulang belakang ini berperan penting sekali dalam produksi sel darah merah. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan-nekan tulang belakang ya, sehingga nanti saraf pada tulang belakang bisa terstimulasi, di mana saraf tersebut berhubungan juga dengan organ tubuh kita. Apabila pijatan ini dirasa kurang keras, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian kita pijat-pijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Setelah itu ya, tangan kiri kita lipat dan kita pijat pada sela tulang belikatnya, serta dilanjut ke punggung. Hal ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian dilanjut ke tangan kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu ya, kita tekan-tekan, kita berikan refleksi pada tulang belakang sampai ke punggung ya. Dari pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan setelah itu kedua tangan kita lipat ke kiri maupun ke kanan secara bergantian ya. Sehingga seputar pinggang dan tangan nanti akan terasa lemas. Dan setelah itu si terapis menempatkan posisi di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya wilayah pinggang sampai ke punggung, sehingga pijatan ini lebih efektif dan tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini.
Dan setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala kita pijat-pijat lembut ya, dalam posisi miring ke kiri, kemudian lanjut ke miring ke kanan, serta kepala tegak lurus dengan badan. Rambut kita tarik-tarik, serta telinga juga kita tarik. Hal ini sangat bermanfaat sekali, utamanya bagi penderita vertigo dan migrain. Dengan cara yang seperti ini maka vertigo dan migrain akan sembuh. Silakan dicobakan pada pasangan Anda ya. Manfaat dari pijatan khususnya kepala ini sehingga vertigo dan migrain bisa sembuh. Dan setelah itu kita lanjut ke pijatan tangan ya. Caranya masih dalam posisi tengkurap, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang sehingga tangan menjadi lemas ya. Asam laktat juga akan terusir serta peredaran darah dan hormon akan menjadi lancar ya. Demikian juga nantinya dilakukan terhadap tangan kanan. Tangan kiri dan kanan dipijat semua. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik tertentu kita pijat-pijat, dan sela-sela jari kita pijat serta jari kita pijat sambil ditarik-tarik. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Yang perlu diketahui bahwa setelah pijatan ini biasanya terdapat semacam detox ya, atau suatu upaya pengeluaran racun yang ditandai dengan tubuh terasa sakit semua, sering buang air kecil ataupun mencret, tidur berkepanjangan, dan masing-masing orang mengalami ya, detoksifikasi yang berbeda-beda. Itu dirasa tidak apa-apa dan tidak perlu diobati, maka nanti dalam waktu 1 hari nanti akan hilang sendiri ya. Sehingga kalau sudah seperti itu biasanya tubuh akan enteng dan keluhan ataupun penyakit nanti bisa hilang. Kemudian dilanjut dengan langkah kedua dalam posisi telentang. Caranya kaki kanan ya, kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada daerah sendi kaki atau sendi lutut itu kita berikan pijatan sendi ya. Dan setelah itu kaki diangkat ke atas, kemudian dipijat lagi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemijatan. Kemudian setelah itu kaki kanan kita olahragakan ya. Kita tarik ke depan serta kita lipat. Setelah persendian kita gerak-gerakkan ya, sebagai upaya untuk melemaskan sendi ya. Setelah kaki kanan selesai dilanjut dengan yang sebelah kiri. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemas, tidak kaku,
peredaran darah dan hormon nanti akan lancar. Terpenting asam laktat akan keluar. Asam laktat merupakan yang telah kecapean. Apabila terdapat banyak akumulasi asam laktat, maka tubuh biasanya terasa capek dan meriang, sakit semua. Dan kita lihat ke depan, dan kita olahragakan agar sendi-sendi nanti akan terasa lemas segar kembali. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kemudian kedua kaki kita pijat secara bersama-sama. Kedua kaki kita oles dengan minyak, dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan kaki nantinya akan lemas ya. Untuk bagian paha sedikit kita tekan-tekan ya, kita pijat sambil kita tekan-tekan. Kemudian setelah dirasa cukup ya lemas, kedua kaki kita angkat ke depan dan kita gerak-gerakkan semacam pelemasan sendi dan melemaskan otot punggung, otot pinggang dan punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat-pijat. Kita berikan pijatan dengan cara memutar untuk mengatasi permasalahan yang ada di perut. Kemudian kita urut ya, dari atas ke bawah kita urut gitu. Biasanya akan memberikan rasa yang enak luar biasa ya. Nah, perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Perut harus hati-hati karena di daerah situ terdapat organ tubuh yang sangat vital. Di samping itu, pijatan perut juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Dengan cara pijatan seperti itu dalam waktu yang berulang, akan bisa melarutkan lemak yang tertimbun di atas, di bawah permukaan kulit perut ya, sehingga perut tidak menjadi buncit ya, singset. Mungkin Anda merasa tabu ya, karena pijatan ini harus melepas semua pakaian. Namun apabila dilihat dari manfaatnya, itu akan jauh lebih besar. Karena dengan sistem terapi pijat perut ini bisa juga menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tanpa menggunakan obat. Kita tahu bahwa obat-obatan itu, bahan aktif obat bisa terakumulasi di dalam tubuh dan bisa memicu tumbuhnya kanker ya. Setelah pijatan perut selesai, kita lanjut ke pijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya, kedua tangan kita rentangkan masih dalam posisi terentang,
kemudian kita pijat pada pangkal lengan, dan sambil kita tekan-tekan serta kita gosok menuju ke arah tangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, di mana sakit dan kemeng di daerah tangan nanti akan sembuh ya. Dan kita pijat dan kiri sedikit kita tekan-tekan, maka keluhan sakit dan kemeng di seputar tangan nanti akan tersolusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Mungkin Anda akan bertanya atau akan menambahkan ulasan demi sempurnanya konten ini. Silakan tulis pada kolom komentar ya. Dan setelah itu dilanjut dengan pijatan bagian kepala dalam posisi telentang. Caranya mulai dari alis ya sampai ke kepala itu kita pijat-pijat ke atas, dan ini akan memberikan sensasi yang luar biasa sambil kita putar-putar begitu. Bagian pelipis serta pipi kiri, pipi kanan ya, samping itu kita pijat semua. Rambut kita tarik-tarik dan telinga kita tarik-tarik. Kemudian ya, dilakukan pijatan samping, baik samping kiri maupun samping kanan secara berulang-ulang. Tujuannya adalah refleksi ya kepala, menstimulasi saraf otot kepala. Kemudian setelah itu ya, kepala kita sanggah, kemudian dalam posisi telentang di daerah punggung ya, baik kiri maupun kanan ya, kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah itu kita lanjut ke pijatan tangan ya. Caranya tangan kiri kita langsung kemudian pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang, sehingga dipastikan tidak ada akumulasi asam laktat serta nanti peredaran darah juga akan lancar. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya dalam titik-titik tertentu tangan kita tekan-tekan, jari kita pijat sambil kita tarik, dan sela-sela jari kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat dan kita berikan pijatan pada pangkal nanti. Lanjut pada tangan sebelah kanan. Caranya kanan kita oles jarinya,
kemudian dipijat dari pangkal sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Pastikan peredaran darah nanti bisa lancar dan asam laktat nanti dapat keluar. Samping itu yang jelas tangan akan menjadi lemas, tidak kaku lagi ya. Maka sakit-sakit yang ada di tangan nanti akan sembuh. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Sama halnya seperti pada tangan sebelah kiri ya. Dan kita lipat dan pangkal lengan kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan ya. Caranya tubuh kita angkat seperti ini 2-3 kali. Ini akan memberikan semacam terapi kesetimbangan. Dan masih dalam posisi terlentang, kita miringkan ke kanan dan ke kiri secara berulang-ulang dan kita berlakukan pijatan samping dari pangkal lengan sampai ke kaki ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Semua bagian tubuh kita pijat. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pemasangan ini. Setelah itu ya, kaki beralih ke posisi miring berikutnya. Kita pijat bagian tulang belikat, sela-sela tulang belikat rasa enak, dan lanjut ke bagian bawah sampai ke kaki ya. Lupa di daerah pantat itu pijat-pijat. Kemudian kaki kita lipat ya. Dilanjut dengan kedua kaki kita lipat secara bersama-sama sehingga kaki-kaki juga akan menjadi lemas. Setelah itu dilanjut posisi berikutnya ya, dalam posisi duduk. Caranya ya, pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pangkal pinggang ini ya, dari pinggang sampai ke punggung dan naik ke kepala ya. Rambut kita tarik-tarik, setelah tarik juga kita tarik-tarik. Sambil itu juga nanti kita berikan treatment ya. Cara sebagai penumpu kita adalah lutut kita dan kita tarik ke belakang ya tubuh si pasien sehingga terasa lemes dan tidak kaku. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini.